Tahu tentang bagaimana sih dalam syariat kita ketika kita ingin melakukan pelamaran, apakah ada rambu-rambu khusus Ustaz, atau mengikuti adat setempat? Pertama, ya apa yang dimaksud dengan melamar atau mengkhitbah, ya di dalam bahasa Arab itu istilahnya khitbah. Jadi ada khutbah, ada khitbah. Ya, kalau khutbah berceramah, pelakunya namanya khotib. Ya, tapi kalau khitbah itu artinya pelamaran, pelakunya dinamakan khatib. Ya, oleh sebab itu terkadang dalam pengumuman siapa yang khutbah Jumat itu takmir masjid terkadang salah, dia melakukan khatib kita pada hari ini. Yani khatib kita artinya pelamar yang akan bertunangan pada hari ini. Yang benar adalah khatib. Ya, khatib. Dan al-khitbah itu adalah pengertiannya di dalam kitabun nikah adalah mujarradul wa'd lizawaj. Pengertian khitbah adalah lamar apabila diketahui oleh orang lain, ya, bahwa dia ini telah ditunangi atau telah ditunang, telah dilamar oleh seorang laki-laki, maka dia tidak boleh Dilamar lagi yang tidak lain. boleh untuk melamar wanita itu. Kalau seandainya orang itu tidak tahu, ya nggak apa-apa, lamar aja. Ya, oleh sebab itu di dalam tradisi dan budaya kita pelamaran ini agak diseriusin. Ya, tujuannya adalah agar supaya jangan ada orang lain yang coba-coba masuk. Langsung kemudian kita istiharkan, kita edarkan, saya melakukan pelamaran, agar jangan lagi ada orang yang melamar di atas lamaran. Ya, karena hukumnya haram kalau seandainya kita sudah tahu, ya, ada seorang akhwat misalnya dilamar oleh seseorang, lantas kita lamar lagi, ini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Makanya kemudian kita umumkan, ini sudah dilamar. Tapi kalau ternyata tidak tahu, ya nggak apa-apa, si akhwat juga boleh aja menerima lamaran. Jadi untuk dilamar lagi, ya boleh aja apabila ada orang lagi masuk. Ya, dengan syarat si ikhwannya ini belum tahu kalau si akhwat ini dalam posisi terlamar. Nah, gitu kan. Adapun akhwat ketika dilamar lagi, ya nggak apa-apa, terima aja. Nanti kemudian dipertimbangkan mana yang mau diterima. Ya, jadi sebenarnya untuk pelamaran ini ketika diisytiharkan, ketika diumumkan, dipublikasikan, ini lebih menguntungkan. Ya, itu juga sudah lamaran. Ya, atau lewat walinya, saya mau menikahi anak Anda, maka itu juga adalah sudah pelamaran. Ya, sehingga dalam metode dan teknis bagaimana pelamaran tidak dirinci dalam syariat. Dan kembalilah kemudian kepada kaidah usul fikih yang selalu kita angkat, kullu ma lam yuhaddidi syara' fal urfu yuhaddiduhu. Setiap segala sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat maka dibatasi dengan tradisi setempat. Ya, sehingga kemudian dalam proses pelamaran, ya saya katakan tidak ada hukum yang berubah, karena di sebagian kalangan itu kalau sudah dilamar itu seakan-akan sudah jadi suami istri. Itu ini kesalahan besar. Seakan. Sehingga kemudian mereka pergi berduaan, berkholwah. Ini sangat bahaya, karena sesungguhnya al-mar'ah al-makhtubah, seorang wanita yang telah dilamar ini, dia statusnya masih wanita asing. Jadi belum ada sesuatu apapun yang berubah. Karena khidbah hanyalah sebatas apa? Janji untuk menikah. Ya, sehingga masih tidak diperbolehkan bersentuhan, berkholwah dan semisalnya. Berarti yang tukar cincin gimana, Ustaz? Biasanya disertai kalau ada tukar cincin. Ya, tukar cincin. Tukar cincin dalam semua keadaan adalah tidak sesuai dengan syariat. Pertama, kalau seandainya cincin itu terbuat dari emas, ya, kalau seandainya cincin itu terbuat dari emas, maka tidak diperbolehkan bagi kaum pria untuk menggunakannya. Karena Rasulullah SAW beliau bersabda, hadani haramun ala dzukuri ummati. Suatu ketika Rasulullah SAW beliau mengangkat kain sutra dengan emas di hadapan para sahabatnya seperti ini. Kemudian Rasulullah bersabda, hadani haramun ala dzukuri ummati. Kedua benda ini diharamkan atas kaum pria dari umatku. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lebih buruk lagi kalau seandainya dalam acara tukar cincin ini diiringi dengan keyakinan bahwa cincin ini dapat menanamkan cinta kasih sayang atau dapat mengikat kasih sayang dan kecintaan di antara keduanya. Wah, ini bisa terjerumus ke dalam
syirik ini, serius masalahnya kan, berkenaan masalah keyakinan. Kemudian oke lah, katakan bagaimana kalau sekarang emasnya tidak terbuat dari emas dan tidak ada keyakinan seperti itu, tapi emasnya misalnya dari nikel saja atau dari perak, ya, apakah diperbolehkan? Dan tanpa ada keyakinan itu, ya tanpa ada keyakinan bahwa itu adalah sumber yang mendatangkan kecintaan dan kasih sayang, kita katakan tetap tidak diperbolehkan, karena tukar menukar cincin ini adalah bukan dari tradisi Islam, tetapi dia dari tradisi ahlul kitab atau umat yang lain, sehingga apabila kita ikut-ikutan juga seperti itu, maka terkena dengan sabda Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang meniru tradisi suatu kaum atau kebiasaan suatu kaum, maka dia dari golongan hal itu, dari golongan kaum tersebut. Oleh sebab itu sesungguhnya seorang muslim tidak diperbolehkan, ya, tidak diperbolehkan untuk dalam proses pernikahan atau tunangan ada acara tukar menukar cincin, ya, karena tidak ada kaitannya dengan pernikahan aslan. Ya, imma dia itu akan terjerumus ke dalam kesalahan tadi, memakai emas bagi pria, kemudian atau adanya keyakinan tentang bahwa cincin itu dapat berpengaruh pada cinta dan kasih sayang seorang, ya, atau kemudian masuk ke dalam kategori tasyabbuh. Ya, alhamdulillah saya sudah menikah 21 tahun. Oh, Masya Allah. Ya, udah lama. Saya menikah, ya, tidak pernah pakai cincin. Alhamdulillah. Ya, hubungan kita seperti sedia kala.